Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifka Maharani dengan NIM 2024081035. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan laporan progres fase UTS untuk mata kuliah analisis proses bisnis dan juga P3L. Di sini saya dan kelompok saya udah mengerjakan dengan judul analisis proses bisnis dan perancangan sistem informasi untuk operasional pada warung grosir. Lanjut saja, di sini saya akan membahas latar belakangnya dan juga bagian alir dan juga analisis. Hasil analisis, elisitasi 1, 2, 3, elisitasi tahap final, diagram use case, dan juga spesifikasi use case. Saya masuk ke latar belakang dari proyek ini tuh berawal dari sebuah kondisi warung grosir yang masih menjalankan aktivitasnya atau kegiatan operasionalnya secara manual. Aku sendiri pernah beberapa kali ke warung grosir dan memang ada beberapa operasional atau kegiatan yang mereka lakukan secara manual, seperti pencatatan penjualan yang masih suka pakai buku tulis, pengelolaan stok yang cuma mengandalkan pengecekan visual langsung, sampai proses pemesanan barang ke supplier yang dilakukan lewat telepon atau WhatsApp tanpa adanya pencatatan yang terstruktur. Nah, dari kondisi itu muncul beberapa masalah yang cukup sering terjadi. Stok barang sering nggak sesuai antara yang tercatat sama kondisi aslinya. Rawan banget terjadi human error karena semuanya manual, terus riwayat pembeli susah dilacak, dan rekap penjualan serta keuangan jadi tidak akurat. Makanya dari sini kami merasa perlu ada sistem informasi yang bisa bantu digitalisasi proses-proses itu. Masuk ke bagian alir, dan di sini kita menggunakan diagram streamline untuk menunjukkan alur proses bisnis warung grosir secara keseluruhan. Ada 4 aktor yang terlibat, yaitu karyawan, owner, supplier, dan pembeli. Pertama, ini dimulai dari karyawan yang membuka tokonya, habis itu menyiapkan barang dagangan dan menyiapkan uang kembalian. Setelah itu langsung lanjut ke pengecekan stok. Karyawan ngecek kondisi barang di rak atau di gudang secara visual. Kalau misalnya dia stoknya masih oke, bisa lanjut ke proses penjualan. Tapi kalau stoknya menipis itu atau habis, karyawan akan mencatat barang yang habis itu dan terus melaporkannya ke owner. Nah, setelah karyawan melapor, owner akan menerima laporan itu dan menentukan barang apa yang perlu dipesan. Kemudian owner menghubungi supplier melalui telepon atau WhatsApp untuk memesan barang. Lanjut, supplier menerima pesanan dan mengirim pesanannya ke warung itu. Nah, saat penerimaan barang, karyawan menerima barang dari supplier dan memeriksa jumlah dan juga kondisinya. Terus barang disusun ke rak atau gudang dan dicatat secara manual di buku stok atau nota. Nah, pada proses penjualannya, di sini pembeli masuk untuk membeli barang yang diinginkan. Nah, karyawan tuh membantu mengambil dan menyiapkan barangnya, lalu menghitung total harga menggunakan kalkulator. Pembeli akan melakukan pembayaran dan karyawan akan menerima pembayaran tersebut, lalu memberi kembalian dan menyerahkan barangnya dan mencatat transaksi di bukunya. Selanjutnya, owner akan menghitung total uang hasil penjualan dan mencocokkan dengan catatan transaksi yang ada. Terakhir, penutupan toko, karyawan melakukan pengecekan stok sekali lagi, lalu karyawan akan menutup tokonya. Nah, dari alur ini tuh kelihatan sebenarnya proses bisnisnya tuh cukup panjang dan hampir semuanya masih dilakukan secara manual. Ini yang jadi dasar analisis kami untuk selanjutnya. Di bagian alir tadi, kami kemudian melakukan analisis lebih dalam dan nemuin beberapa masalah utama yang perlu diselesaikan. Yang pertama, soal kebutuhan digitalisasi. Karena hampir semua prosesnya masih manual, jadi ini rawan banget kesalahan dan bikin proses kerjanya jadi tidak efisien. Kedua, kurangnya integrasi antar proses. Pengecekan stok, pencatatan transaksi, dan juga pemesanan barang itu jalan sendiri-sendiri yang tidak terhubung. Akibatnya, owner kesulitan memantau kondisi operasional secara menyeluruh. Ketiga, pengelolaan stok yang tidak akurat. Karena tidak real time, sering terjadi ketidaksesuaian antara stok yang tercatat dengan kondisi yang sebenarnya, dan restock jadi akan terlambat. Yang keempat, pencatatan transaksi tidak konsisten. Tidak semua transaksi dicatat, jadi data penjualan tidak lengkap dan rekap keuangannya jadi susah. Yang kelima, resiko kesalahan perhitungan. Karena masih pakai kalkulator manual, hitung harga dan kasih kembalian itu rawan salah. Yang keenam, tidak ada laporan operasional yang akurat karena semua rekapnya manual dan makan waktu. Dan yang ketujuh, proses pemesanan barang ke supplier tidak terdokumentasikan dengan baik, jadi riwayatnya akan susah dilacak.
Hasil analisis tadi, kami kemudian masuk ke tahap elisitasi kebutuhan sistemnya. Di tahap satu, kami mendaftar ada 12 kebutuhan fungsional sistem yang mencakup pengelolaan data barang, pencatatan pembelian, pembuatan PO, penerimaan barang laporan-laporan untuk owner, portal untuk supplier, dan juga login. Di tahap kedua, kebutuhan itu dikategorikan menggunakan metode MDL. M itu untuk mandatory-nya, artinya wajib ada, terus D, desirable yang artinya mau diinginkan, dan L itu letter yang bisa ditambahkan nanti. Hasilnya sebagian besar masuk ke kategori M, kecuali fitur total supplier di sini yang masuk ke kategori B karena sifatnya lebih ke tambahan aja. Nah, di tahap 3, evaluasi dilanjutkan dengan penilaian POE, yaitu technical, operational, dan economic. Masing-masing dengan tingkatan high, medium, low. Dan dari sini kami bisa menentukan mana kebutuhan yang layak dan realistis untuk diimplementasikan. Nah, di tahap final ini, kita rangkum dan kita mendapatkan 10 fitur utama sistem, yaitu login, mengelola data barang, mengelola pembelian barang, mengelola data PO, mengelola penerimaan barang, laporan data barang, laporan pembelian, laporan penerimaan barang, terus terima PO di portal supplier, dan konfirmasi pengiriman barang di portal supplier. Ini yang jadi acuan pengembangan sistem ke depannya nanti. Pada elisitasi final itu, kami visualisasikan ke dalam diagram use case. Di sini ada 3 aktor utama karena emang aplikasi ini kita buat untuk optional di dalam toko grosir itu, jadi tidak ada pembeli di dalam sini. Di sini ada 3 aktor utama, yaitu karyawan, owner toko, dan juga supplier. Karyawan bisa melakukan login dan mengelola data barang, pembelian, PO, serta penerimaan barang. Owner bisa melihat laporan data barang, pembelian, dan penerimaan. Supplier tuh punya akses ke portal supplier untuk terima PO dan konfirmasi pengirimannya. Dan juga ada relasi extend dan include di sini antara use case yang nunjukin ketergantungan dari fitur-fitur di aplikasi tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke spesifikasi use case. Jadi total ada 10 use case yang udah kami definisikan di sini. Jadi aku akan jelasin satu-satu secara singkat aja. Yang pertama di sini ada login, aktornya karyawan dan juga owner. Mereka akan input jabatan, ID, dan juga passwordnya. Dan sistem akan validasi lalu arahkan ke halaman utama sesuai haknya masing-masing. Yang kedua, mengolah data barang atau mengelola. Di sini aktornya ada karyawan, dia bisa menambahkan, mengubah, menghapus, dan melihat data barang. Semua perubahan langsung tersimpan ke database. Yang ketiga, mengelola data pembelian. Karyawan akan mencatat transaksi pembelian dari supplier. Yang perlu diperhatikan di tahap ini, stok belum diperbarui dulu. Stok baru terupdate setelah penerimaan barang dicatat. Yang keempat, mengelola data PO. Karyawan akan membuat purchase order dan sistem akan simpan dan otomatis kirim notifikasi PO ke portal supplier. Selanjutnya ada terima PO, ini dari sisi supplier. Supplier akan membuka portal, periksa PO yang masuk, lalu mengkonfirmasi. Status PO berubah menjadi diterima dan karyawan dapat notifikasinya. Selanjutnya, konfirmasi pengiriman barang. Ini juga dari supplier. Setelah PO diterima, supplier isi data pengiriman, sistem update status PO menjadi dalam pengiriman dan notifikasi dikirim ke karyawan. Ya, di sini ada laporan data barang, terus laporan pembelian, dan juga laporan penerimaan barang. Ini tuh ketiganya bisa difilter berdasarkan periode dicetak atau diunduh sesuai dengan kebutuhan owner karena di sini aktornya si ownernya itu. Dan yang terakhir ada mengelola penerimaan barang atau mengolah. Jadi karyawan akan mencatat yang sudah datang berdasarkan PO-nya. Setelah dicatat, sistem otomatis memperbarui stok dan status PO berubah menjadi selesai. Nah, itu tadi 10 spesifikasi use case yang sudah kami rancang, semuanya udah selaras sama kebutuhan yang ada di elisitasi final. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.